Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Halo anak-anak semua, senang berjumpa dengan anak-anak. Sudah siap untuk ikut ibadah? Sudah gosok gigi? Sudah mandi? Sudah berpakaian rapi? Ayo kita mau mulai ibadah hari ini. Kita mau berdoa dulu anak-anak. Lipat tangan, tutup mata. Menyanyikan lagu Number one, fold your hand. Number two, bow your head. Number three, close your eyes. We are going to pray. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu kepada kami, untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau memulai ibadah hari ini. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak, kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Bisa lagunya? Nanti kita mau menyanyikan bersama teman kita, Michael. Semua ikutin ya.
sudah menyanyikan bersama Michael. Kita lanjut lagi ya. Kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Dia selalu ada beserta dengan kita. Anak-anak bisa menyanyikan lagu Kudaki-daki? Bisa? Oke, kita mau menyanyikan bersama teman kita Olivia. Anak-anak ikutin ya. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Gayung bau di sungai, Yesus besertaku, karena Kau ada di kiri, Kau ada di atas dan di bawah, Kau ada di suka, Kau ada di duka pun, Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya anak-anak, kita mempunyai sahabat, mempunyai sobat yang setia, yang tidak meninggalkan kita. Siapa namanya? Yesus. Kita mau menyanyikan lagu ini ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk anak-anak, kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan lagu ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak gak perlu takut, karena kita punya siapa? Punya Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kita semua. Kita percaya kepada Dia. Anak-anak, kita mau menyanyikan lagu Jangan takut, dilanjutkan dengan percaya saja. Percaya saja. Jangan takut,
takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya tentu kita menang. Anak-anak, kita mau memberi persembahan kepada Tuhan. Anak-anak mau siapkan celengannya dan uang persembahannya. Untuk papa mama yang mau memberikan persembahan, bisa scan barcode di layar. Kita mau menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, kita mau berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Untuk berkat Tuhan kepada mama dan papa kami. Terimalah persembahan ini dengan senang hati. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Alkitab, bukunya Tuhan, bersama dengan teman kita, Theodora. Hai teman-teman, kita mau nyanyi Alkitab, bukunya Tuhan. Begini lagunya, ikutin ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Halo anak-anak semua. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap? Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini
kita akan melanjutkan cerita firman Tuhan minggu lalu. Pasti kalian masih ingat ya ceritanya. Yuk kita sama-sama mendengarkan dengan baik. Aku adalah Musa. Aku bertemu Tuhan di Gunung Horeb di antara semak yang terbakar. Di sana, Tuhan mengutus aku menghadap Raja Firaun. Lalu, waktu aku takut untuk berbicara, Tuhan memberikan tanda-tanda yang luar biasa. Pertama, ada tongkat yang berubah menjadi ular. Dan pada waktu aku memegang ekor ular, ular tersebut berubah lagi menjadi tongkat. Yang kedua, ketika aku memasukkan tanganku ke dalam saku baju dan mengeluarkannya, tanganku berubah menjadi sakit kusta. Tapi setelah aku masukkan kembali ke dalam baju dan mengeluarkannya kembali, tanganku menjadi sembuh. Dan yang terakhir, Tuhan memberi tanda dengan mengubah air sungai Nil menjadi darah. Nah, sekarang aku mau menghadap Raja Firaun. Aku akan mengajak kakakku Harun untuk menemaniku. Biarkan umat Israel pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Hah? Siapa itu Tuhan Allah? Aku tidak kenal Tuhan Allahmu. Aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi dari Mesir. Pengawal, panggil mandor-mandor itu ke sini. Mulai sekarang, jangan berikan jerami lagi. Biarkan orang Israel mencari sendiri jerami untuk membuat batu bata. Ingat, jumlah bata tak boleh berkurang. Jika tidak, kalian kuhukum. Mengapa engkau tidak menyediakan jerami lagi? Kami harus bekerja lebih keras untuk mencari jerami dan membuat bata. Kami dihukum jika batanya berkurang dari sebelumnya. Dasar kalian pemalas! Itu sebabnya kalian minta diizinkan pergi dari Mesir. Ternyata semua ini gara-gara Musa. Raja Firaun marah kepada kita karena Musa meminta agar membiarkan umat Israel pergi beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menghukum kalian karena perbuatan kalian telah membuat bangsa Israel hidup susah. Mendengar perkataan bangsa Israel, aku dan kakakku Harun menjadi sedih. Kami tidak mengira kehidupan bangsa Israel semakin susah karena kami. Lalu kami juga tidak berhasil membujuk Raja Firaun agar mengizinkan bangsa Israel pergi. Raja Firaun malah menambah susah bangsa Israel. Lalu aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mengapa bangsamu hidupnya semakin menderita? Mengapa Engkau mengutus kami? Mengapa Engkau tidak bertindak membebaskan umat-Mu? Musa, engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Apa yang akan dilakukan Tuhan ya? Kalian penasaran nggak? Nah, kalau kalian mau tahu, jangan lupa minggu depan tetap ikut ibadah sekolah minggu, oke? Nah, anak-anak, kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada kuasa Raja Firaun. Namun memang tunggu saatnya, Tuhan pasti bertindak dan akan menolong bangsa Israel. Karena Tuhan sudah berjanji akan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir.
Demikian juga kita ini juga sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga berjanji akan selalu menolong kita pada waktu kita susah, pada waktu kita mengalami kesulitan. Tuhan ada dan Tuhan selalu mau menolong kita. Jangan lupa, anak-anak harus berdoa, minta tolong kepada Tuhan pada waktu kalian merasa susah, pada waktu kalian mengalami kesulitan. Tuhan pasti akan menolong kalian semua. Tetap percaya ya, tetap beriman dan taat kepada perintah Tuhan. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tolong supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus percaya kepada Tuhan Yesus. Tolong kami supaya kami tidak takut lagi. Tuhan, sertai, pimpin kami dan jagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau menghafal ayat ya. Hari ini ayatnya diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gampang ya? Kita coba sekali lagi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan membuat aktivitas. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Tani Jati akan mengajak adik-adik untuk membuat jam tangan. Apa yang maksudnya jam tangan? Nah, tadi Tante udah jelaskan bahwa Tuhan Allah kita akan selalu ada ya, karena Tuhan Allah sangat menyayangi kita ya. Jadi kita akan mengingat bahwa Tuhan Allah akan selalu ada kapan saja, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari ya. Jadi setiap saat. Jadi adik-adik kalau sedang sedih, sedang kesulitan, adik-adik boleh datang kepada Tuhan kapan saja ya. Nah, yuk kita mulai saja aktivitas kita hari ini. Kita akan siapkan bahan-bahannya. Kita perlu 2 buah karton. Di sini Tante menggunakan karton warna putih dan coklat, tapi adik-adik boleh menggunakan warna apa saja kesukaan kalian ya, tidak harus warna seperti ini ya. Salah satu karton bermotif juga boleh ya, tapi kalau bisa kartonnya yang kertas yang tebal ya, kalau tipis takutnya nanti nggak kuat ya. Nah, lalu kita ada gunting, lalu lem kertas atau boleh juga double tape, lalu spidol warna, lalu pembolong ya. Nah, nanti dari 2 kertas ini, satu kita akan buat tali jamnya, lalu satu untuk kepala jamnya ya. Nah, dari satu kertas yang untuk tali kita akan potong-potong menjadi satu buncit sangkar ya. Jadi persegi panjang ya, maaf. Jadi ukurannya kira-kira lebarnya 2 cm di sini. Lalu panjangnya kalian boleh minta papa mama ukur
kira-kira 1,5 lingkar lengan masing-masing ya. Jadi nanti minta tolong mengukur kira-kira 1,5 panjangnya ya dari lingkar lengan masing-masing kalian ya. Lalu kita nanti potong juga perlu ini untuk pengait ya, untuk memasukkan ujung jamnya ya, seperti ini ya. Nah, lalu kita perlu juga potong 2 persegi panjang, satu panjang, satu agak pendek untuk jarumnya ya. Nanti potong seperti ini. Nah, satu kertas yang lain kita akan potong menjadi bentuk lingkarannya. Kalian boleh cetak pakai apa saja lah, kira-kira ini diameternya 5 cm ya, atau kalian boleh menggunakan tutup botol atau cetakan apapun ya untuk membuat lingkarannya. Sebenarnya nggak harus lingkaran juga ya, kotak juga boleh ya, atau bentuk heart juga boleh ya, kalian boleh berkreasi ya. Lalu kita akan potong juga bentuk hati ya. Nah, lalu kita juga perlu potong kertas ini kalau nanti untuk penutupnya ya. Oke, jadi yuk kita mau mulai saja aktivitas membuat jamnya ya. Pertama-tama kita akan membuat rangkainya dulu ya, tali jam tangannya ya. Nah, salah satu ujung kita potong agak bulat gini ya, supaya menandakan beda ya, bahwa di atas yang ujung ini, yang keteknya ini untuk pangkalnya, yang bulat ini untuk ujungnya ya. Nah, lalu dari kertas kecil ini kita akan tempel di pangkalnya ya. Caranya kita lipat jadi 3 dengan melingkarkan di bagian ujungnya ini ya. Kita lipat jadi 3 seperti ini ya. Nah, sisakan beri sedikit ruang ya, supaya nanti tidak terlalu susah untuk dimasukin ujung dari tali jamnya ya. Nah, lalu kita boleh tempel ya, di bagian ujung ini harus menempel ya, supaya nanti tidak lepas ya. Bagian ujung ini kita akan tempelin salah satu tali untuk jamnya ya. Dilem bagian ujung, lalu semua lagi di bagian belakangnya ya, supaya nanti seperti ini ya. Jadi nanti tidak akan mudah lepas ya. Nah, sebenarnya satu bisa aja sih cukup ya, tapi di sini tante menggunakan 2 ya, supaya nanti bisa lebih rapat untuk memasukkan tali jamnya ya. Sama lipat jadi 3, tapi beri sedikit ruang ya untuk memasukkan talinya ya. Nah, kalau ini kita tidak perlu rekatkan pada tali jamnya ya, karena ini bisa fleksibel digerakkan ya. Kita hanya lem pada bagian ujung-ujungnya saja untuk disatukan. Nah, setelah itu kita baru akan memasukkan ini ke dalam. Nah, jadi yang satu ini harus merekat, nah yang satunya lagi tidak merekat ya, supaya bisa digerak-gerakkan seperti ini ya. Nah, jadi deh untuk tali jamnya ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat kepala jamnya ya. Nah, adik-adik dari kertas lingkaran pola putih lingkaran ini yang sudah dibuat, adik-adik boleh
bagian pinggirnya kalian boleh beri garis ya, ditebalkan ya seperti ini nanti hasilnya ya. Nah, boleh menggunakan warna apa saja ya. Lalu tugas adik-adik adalah adik-adik TK pasti sudah belajar numbers ya. Nah, biasanya di jam itu tertulis angka 1 sampai 12. Nah, adik-adik bisa kan membuat angka 1 sampai 12. Nah, tapi nanti caranya kita akan buat dulu pada bagian ujung atas itu angka 12 ya adik-adik. Nah, angka 12 dulu pada ujung, lalu di bawah angka 6. Nah, seperti ini. Setelah itu di ujung kanan kita tulis angka 3 ya di bagian tengah. Nah, lalu di seberangnya adalah angka 9. Nah, seperti ini adik-adik ya. Papa mama nanti minta tolong biar adik-adik yang menulis angkanya ya. Jadi sebelum kita pasang nanti jarumnya, kita tulis dulu angkanya ya. Nah, setelah itu adik-adik tinggal isi bagian yang kosong ini dengan angka-angka urutan sesuai urutan ya. Jadi mulai dari angka 1 lalu angka 2. Nah, lalu ada angka berapa ya antara 3 dan 6? Angka 4 dan 5. Nah, setelah angka 6 angka 7 dan 8. Seperti ini ya. Terakhir setelah angka 9 adalah 10 dan 11. Nah, seperti ini deh ya. Adik-adik bisa ya menulis angkanya ya. Setelah itu kita akan beri lubang di tengah ya untuk memasang jarumnya ya. Nah, untuk jarumnya kita bagian ujung bagian pangkal kita beri lubang dulu ya. Jika kalau tidak punya pembolong, kalian boleh lubangin dengan menggunakan benda yang runcing ya, tapi minta tolong pakai ke mami ya, misalnya ujung pensil yang runcing ya atau paku ya. Nah, pada bagian tengah jam kita juga akan beri lubang ya untuk memasang jarum ya. Bisa seperti ini ya untuk nanti memasang jarumnya ya. Nah, jarumnya ini supaya nanti kelihatan beda ya, kalian boleh warnain ya tepinya ya, seperti ini ya. Dua warna ya supaya terlihat berbeda. Kita sudah siapkan yang sudah diwarnain ya, seperti ini. Nah, setelah itu untuk memasang jarumnya ini kita perlu sumbu ya atau poros ya. Kita bisa gunakan kertas ya untuk membuat porosnya ya, nggak usah terlalu besar, kira-kira 1 cm saja. 1 cm. Nanti kita gulung agak kecil ya supaya kita bisa masukkan ke dalam lubang. Nah, kita taruh di tengah-tengah lubang ya. Jadi ada separuh bagian di muka, separuh bagian di belakang ya. Nah, lalu bagian belakang kita mau gunting ya, bagian sumbunya ini ya, supaya nanti kita bisa rekatkan di bagian belakangnya untuk jadi penahannya ya. Nah, ini ya di belakang. Nah, bagian luar yang tadi kita potong, bagian luar sumbu kita beri lem
ya. Kita beri lem bagian belakang untuk kita cekatkan ya, supaya tidak lepas sumbunya ya. Lalu supaya rapi, kita perlu sedikit kertas lagi ya untuk menutup supaya rapi ya. Ini kita tutup bagian belakangnya ya, supaya di belakangnya rapi ya, tidak lepas. Ini sudah tidak terlihat ya adik-adik ya sumbunya ya. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk bagian mukanya ya. Nah, tapi sebelum sumbu bagian depan kita gunting-gunting, kita masukkan dulu jarumnya ya. Pertama jarum yang panjang kita masukkan. Ini ya. Lalu kedua jarumnya pendek ya. Terbalik ya adik-adik, jangan yang pendek dulu supaya nanti tidak tertutup ya adik-adik. Nah, seperti ini. Baru kita potong bagian sisa sumbu di bagian depan ya, untuk menahan jarumnya ya. Nah, ini adik-adik ya, bagian sisa sumbu kita potong untuk kita tutup seperti ini supaya jarumnya tidak lepas ya. Nah, lalu bagian dalam ini kita lem ya. Nah, tadi hati yang kita sudah siapkan ini kita warnain merah ya adik ya. Nah, ini warna merah seperti ini kita sudah buat ya. Nah, ini nanti kita akan gunakan untuk menutup bagian sumbu yang depan ya. Nah, kita beri lem bagian sumbunya ya, jangan kena jarumnya ya, yang lem ya, supaya jarumnya tetap bisa gerak ya. Nah, lalu kita tutup. Kalau ada sisa sumbu yang tidak tertutup oleh bagian hati, kalian boleh potong ya, jadi seperti ini ya, supaya jarumnya tetap bisa kita gerakkan ya. Jadi deh kepala jamnya ya. Terakhir kita akan tempelkan kepala ini ke bagian balik jam ya. Kita beri lem. Kira-kira di atas, bukan di tengah-tengah ya, agak ke bagian sisi atas ya. Kami tempelkan bagian kepala ini, jangan terbalik ya adik-adik, bagian atas. Nah, seperti ini jadi deh jam tangan kita. Nah, nanti adik-adik boleh berkreasi untuk menghias ya, misalnya ditulisin Jesus loves you nah, Jesus loves me all the time ya. Jadi kita akan ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyayangi kita, karena itu Tuhan Yesus akan selalu ada ya kapanpun kita datang kepada Tuhan, supaya kita memiliki kekuatan ya, kita berani melakukan hal-hal yang baik. Nah, demikian aktivitas hari ini adik-adik. Tante yakin kalian bisa berkreasi sesuka kalian ya. Jangan lupa minta tolong Papa
papa atau mama untuk mengirimkan hasil aktivitas kalian ke wali kelas masing-masing. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik, gimana? Dari cerita tadi kira-kira apa aja nih yang bisa kita pelajarin? Nah, dari cerita tadi kita bisa melihat nih adik-adik betapa besarnya kuasa Tuhan sehingga dia mampu menolong orang-orang Israel dan menolong Musa. Adik-adik juga harus ingat saat adik-adik mengalami kesulitan atau menghadapi masalah-masalah lain, saat adik-adik merasa takut, adik-adik tinggal berdoa kepada Tuhan dan bercerita kepada Tuhan, karena Tuhan kita jauh lebih besar daripada ketakutan-ketakutan atau masalah-masalah yang pernah adik-adik alamin. Jadi saat adik-adik sedih, adik-adik dapat mencari Tuhan karena Tuhan akan menolong adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, yuk kita berdoa. Gimana nih cara sikap berdoa yang baik? Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar dari ketakutan-ketakutan kami. Tuhan tolong agar kami dapat selalu mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jesus is